Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfar Ramadan, NIM F1 di 119025. Izinkan saya di sini saya akan menyampaikan hasil magang saya selama 1 bulan 1 minggu. Izinkan saya untuk menjelaskan, saya mengambil judul aktivitas pertambangan batu bara dan produktivitas alat gali muat dan angkut pada pengupasan overburden di PT Mursaid Marsam, PT Bangun Energi Indonesia, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Di bab 1, pertama adalah latar belakang. Pada aktivitas pertambangan, produktivitas alat merupakan hal terpenting untuk mencapai target produksi. Adapun parameter penting yang dibutuhkan yaitu alat edar, cycle time, efisiensi alat, fill factor, dan kapasitas bucket. Peralatan mekanis pada operasi penambangan merupakan salah satu sarana produksi yang penting untuk mencapai target produksi perusahaan. Tujuan saya dalam mengambil judul ini yaitu mengetahui tahapan-tahapan pertambangan di PT Bank Energi Indonesia, mengetahui dan menghitung produktivitas alat gali muat dan angkut dalam pengupasan lapisan penutup atau overburden, dan mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapai kegiatan pengupasan tanah penutup atau overburden. Pada bab 2, sejarah perusahaan, PT Bank Energi Indonesia merupakan perusahaan asing yang bergerak di bidang penambangan batu bara di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan luas wilayah operasi produksi seluas 2.000 hektar yang didirikan pada tahun 2008. Struktur organisasinya terdapat direktur utama yaitu Pak Sunil Mohan Merkuri dan jajarannya. Lokasi PT Bank Energi Indonesia dapat ditempuh menggunakan jalur transportasi darat dari Jambi ke Kota Boyo dengan jarak tempuh kurang lebih 90 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 dengan kondisi lalu lintas lancar. Pada bab 3, aktivitas penambangan PT Bank Energi Indonesia, yang pertama dilakukan land clearing. Setelah land clearing dilakukan pengupasan topsoil, lalu pengupasan overburden. Setelah dilakukan pengupasan overburden, dilakukan pengangkutan topsoil dan overburden. Lalu sampai disposal, melakukan dumping overburden. Setelah itu penggalian batu bara, baru pengangkutan batu bara ke stockroom. Selesai itu lalu dilakukan reklamasi. Pada bab 4, hasil pembahasan, di PT Bank Energi Indonesia terdapat alat loader dan alat hauler overburden. Alat loadernya itu ekskavator Kobelco SK330 dan ekskavator Hitachi Jaxis 350. Dan alat haulernya dump truck Hino F500 dan dump truck Mitsubishi Fuso 220 PS. Cycle time loader dilakukan pertama digging time, baru swing load time, dumping, dan swing empty time. Cycle time haulernya yang pertama manuver loading, lalu loading time, hauling time, manuver dumping, dumping time, dan hauling empty time. Ini terdapat cycle time aktual loader dan hauler yang saya ambil di lapangan. Ekskavator Hitachi Jaxis 350, diggingnya 5,98 detik, swing isinya 6,17 detik, dumpingnya 5,16 detik, swing kosongnya 6,17 detik, dan cycle time-nya yaitu 23,48 detik. Sedangkan ekskavator Kobelco 5,93 detik untuk digging, swing isinya 6,38 detik, dampingan 4,67 detik, swing kosongnya 5,94 detik, dan cycle time-nya 22,91 detik. Untuk alat haulernya terdapat dump truck Hino F500, manuver loadingnya 41,66 detik, loadingnya 105,80 detik, haulingnya 298,90 detik, manuver dumpingnya 56,08 detik, dumpingnya 56,79 detik, dan backnya 289,47 detik. Cycle time-nya 848,71 detik. Untuk dump truck Mitsubishi Fuso 220 PS, manuver loadingnya 43,18 detik, loadingnya 108,94 detik, haulingnya 305,23 detik, manuver dumpingnya 58,35 detik, dumpingnya 58,30 detik, backnya 303,21 detik, dan cycle time-nya 877,29 detik. Ini distribusi waktu aktual hambatan kerja. Untuk idle time-nya yang saya ambil data rain dan slippery. Untuk di lead time-nya yaitu late start, early finish, rest, stop before rest, moving, survey, repair front,
start after rest, berkabut, preview day, P2H, P5M, refueling, safety talk, dan order. Dan diambil juga data repair alat. Lalu kita dapatkan waktu hambatan dan waktu kerja efektif, lalu mendapatkan efisiensi kerja. Waktu aktual standby, repair, dan work-nya yaitu rencana kerja, standby, rusak, yang efektif, dan yang efektif. Untuk produktivitas aktual alat gali muat dan angkut, ini untuk hasil ekskavator Hitachi Jaxis yaitu mendapatkan 145,18 BCM per jam. Berpasangan dengan dam truk Hino F500 yaitu dengan 28,12 BCM per jam. Untuk ekskavator Kobelco SK330 mendapatkan 148,80 BCM per jam. Dan untuk dam truk Hino F500 mendapatkan 26,84 BCM per jam. Untuk main factor aktual loader dan haulernya, main factor ekskavator Jaxis 350 dan Hino 500 berada di angka 0,97. Dan untuk main factor ekskavator Kobelco 330 dan Hino 500 0,91. Ini perbaikan waktu distribusi waktu hambatan. Yang pertama tadi sebelum diperbaiki mendapatkan 76%, setelah diperbaiki mendapatkan 80% efisiensi kerjanya. Setelah dilakukan perbaikan efisiensi kerjanya dan produktivitas pun meningkat. Pada ekskavator Hitachi Jaxis 350 150 BCM, 52 BCM per jam. Dan untuk dam truk Hino 500 yang dibawa oleh Hitachi Jaxis 350 mendapatkan 29,59 BCM per jam. Dan untuk ekskavator Kobelco SK330 mendapatkan 156,63 BCM per jam. Dan untuk dam truk Hino FM500 yang dimuat SK Kobelco yaitu mendapatkan 28,63 BCM per jam. Dan bab 5 adalah kesimpulan saran. Kesimpulannya yang saya ambil yaitu tahap-tahap aktivitas pertambangan pada PT Bangun Energi Indonesia yaitu meliputi land clearing, pengupasan topsoil, pengupasan tanah penutup atau overburden, pengangkutan overburden, penimbunan disposal, penggalian dan pemindahan batu bara, pemasaran dan reklamasi. Yang kedua, produktivitas alat gali muat berdasarkan pengamatan di lapangan pada ekskavator Hitachi Jaxis 350 adalah 145,8 BCM per jam dan dalam truk Hino FM500-nya adalah 28,12 BCM per jam. Untuk ekskavator Kobelco SK330 adalah 148,80 BCM per jam dan dalam truk Hino-nya mendapatkan 26,84 BCM per jam. Setelah perbaikan efisiensi kerja dan untuk alat gali ekskavator Hitachi Jaxis 350 dan adalah 150,50 BCM per jam dan ekskavator di Kobelco 156,63 BCM per jam. Dan alat angkut yang dibawa oleh ekskavator Hitachi Jaxis 350 adalah dan ekskavator Kobelco 330 adalah 29,59 BCM per jam dan 28,63 BCM per jam. Yang ketiga, adanya faktor pengamat penyebab tidak tercapainya kegiatan penguasaan lapangan tanah penutup yaitu faktor lapangan mulai dari kondisi jalan dan skill operator. Sarannya itu meningkatkan jam kerja efektif dari operator dan meningkatkan kinerja petugas yang memantau di lapangan pekerja datang dan pulang sehingga operator akan standby dan tidak terjadi lost time. Yang kedua, sarannya pada lokasi front loading overburden setidaknya terdapat satu dozer untuk membantu alat loader dalam prepare loading point. Ini berguna untuk menghilangkan waktu delay yang terjadi pada alat loader. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil magang saya di PT Bangun Energi Indonesia. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.